ini merupakan sebuah sukacita luar biasa yang saya boleh nyatakan di hadapan para hamba Tuhan, sidang jemaat secara khusus pemuda-pemudi yang boleh mempercayakan firman Tuhan kepada kami. Kami percaya, kami tahu bahwa penunjukan ini adalah penunjukan yang sudah berdasarkan doa, berdasarkan satu musyawarah, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Secara khusus pada perayaan Natal Pemuda-Pemudi GP Tembesi, ya khusus ya, ini khusus pada perayaan Natal Pemuda-Pemudi. Ini kali kedua saya berdiri di hadapan pemuda-pemudi, ya. Yang pertama itu 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu waktu gereja masih di sana, gereja lama, belum semegah ini, ya. 15 tahun lalu itu tahun berapa? 2007. 2007 itu saya memberikan kata sambutan, ya, untuk Natal Pemuda-Pemudi dalam kapasitas sebagai ketua biro pemuda. Jadi kalau ada hari ini yang pemuda 2007 yang lalu, saya lah ketua bironya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada waktu itu temanya adalah Never Give Up, ya. Terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 31. Di sana dikatakan, ya, bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru, diumpamakan seperti raja wali yang terbang tinggi, yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi letih. Dan pada malam hari ini, tema pemuda-pemudi yang diangkat pada saat hari ini adalah terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, yaitu be like up around you. Jadi kalau kita tarik linknya, kita combine tema 15 tahun lalu dengan pada saat malam hari ini, akan menjadi never give up to be like up around you. Tidak pernah menyerah untuk menjadi terang di sekitar di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan boleh mempercayakan apa yang menjadi pegangan kita hari ini, baik itu 1 talenta, baik itu 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan lipat gandakan selama kita tidak pernah menyerah di dalam menjadi terang. Haleluya. Kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, hehe maho, marsinonda maho, aina Roma penondangmu, jala hamuliaun dina Jehovah besar di atasmu. Dalam bahasa Inggris, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas, dengan tegas dikatakan pada pembacaan firman Tuhan ini bahwa Tuhan menginginkan kepada seluruh pemuda-pemudi, tidak hanya terbatas kepada pemuda-pemudi, tetapi kaum ibu, kaum bapak, hamba Tuhan, seluruhnya kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus itu Tuhan ingatkan, Tuhan perintahkan lewat nabinya, Nabi Yesaya, supaya bangkit, supaya hehe, supaya arise. Para kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pada waktu dia dipanggil di dalam pelayanan kenabiannya, sejak dia lahir 765 sebelum Masehi, 25 tahun kemudian 740 sebelum Masehi, dia dipanggil Tuhan
Tuhan menjadi nabi atas bangsa Israel. Berusia 25 tahun. Saya percaya di tempat ini pemuda-pemudi masih ada yang berusia 25 tahun atau mungkin di atasnya. Ya, di bawahnya antara 17, 18, 19, 20 sampai mungkin 30 tahun mungkin. Di atas 30 tahun mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil Yesaya ini di usia mudanya, di usia 25 tahun, Tuhan memakai dia selama 40 tahun berbicara kepada bangsa itu, mengingatkan bangsa itu, menegur bangsa itu, meneguhkan bangsa itu, bahkan tidak sungkan-sungkan Bapak Ibu Saudara menelanjangi manakala bangsa itu berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manakala umat Tuhan pada waktu itu menduakan Tuhan, menyembah berhala, sehingga apa yang terjadi? Mereka sampai harus dihukum dengan dibuang, dijadikan budak. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, khususnya para pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah bisa menyangkal kasihnya kepada manusia. Dia sangat mengasihi manusia, dia sangat mencintai manusia, sehingga oleh karena kasihnya yang sungguh besar itu, yang sungguh sangat melimpah ruah itu, tidak tega dia melihat bangsa itu terus di dalam pembuangan, hingga akhirnya bangsa itu mendapatkan sebuah anugerah, mendapatkan kasih karunia untuk dikeluarkan, untuk dipersiapkan, untuk dipulihkan. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan atas bangsa itu terus berkelanjutan. Puji Tuhan. Haleluya. Para kekasih di dalam nama Tuhan, demikian hidup kita, di dalam kita berjalan menyusuri setiap bab demi bab kehidupan kita. Hidup kita ini adalah semua perjalanan, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada di sana suka duka, ada di sana saat di mana kita mengalami pasang, lalu ada mengalami masa surut, ada masa di mana kita mengalami keadaan ketergoncangan, kegalauan. Oleh karena situasi kondisi sekitar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dunia yang berkata, wah, engkau tidak akan mampu sukses di dalam perjuanganmu. Dunia yang berkata, wah, tahun ini tahun yang sukar, tahun ini tahun yang gelap, engkau tidak akan bisa mungkin berhasil. Tapi saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini ketika boleh digenapi atas setiap kehidupan kita, maka firman Tuhan ini akan menjadikan kita berbeda. Firman Tuhan ini akan membuat kita tampil sebagai identitas terang, sebagai identitas yang mampu bangkit dari segala keterpurukan. Saya percaya kalau saat ini kita adakan sensus, mulai dari depan sampai ke belakang, tidak ada seorang pun yang tidak punya persoalan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan. Setiap kita saat ini sedang berjuang dengan pergumulan kita masing-masing. Setiap kita sedang berjuang dengan masalah kita masing-masing. Setiap kita saat ini sedang berjuang untuk memenangkan setiap pertandingan iman kita. Tapi yang menjadi perbedaannya, ada yang di dalam perjuangannya dia mampu bersuka cita saat dia memuji Tuhan, dia mampu menyembah Tuhan dalam fokus. Walaupun dia berada di dalam pergumulan, orang tidak tahu, ya. Tapi ada lagi yang menghadapi pergumulannya dengan gasa-gasal, ya. Tahu gasa-gasal Bapak Ibu Saudara terkasih? Begitu dia dapat pergumulan, awas senggol, bacok. Awas ya, senggol ya, bacok. Lalu dia nggak merasa puas, ya. Diambilnya handphonenya, dia buka Facebook, lalu dia buat status. Lalu statusnya dia akan curhat mulai dari A sampai Z,
Ya, dia akan sampaikan unek-uneknya di statusnya itu. Dia akan sampaikan apa yang mengesalkan hatinya. Apalagi ada yang terlibat pihak ketiga, dia akan singgung itu. Dia akan berusaha, ya kalau mentek dia mungkin agak segan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Tetapi dia akan berusaha bagaimana supaya pihak ketiga yang menyakiti hatinya itu membacanya. Semoga dibaca edak itulah ini nanti. Pikir edak itunya cuma dia yang bisa. Airi puhidora, hola nibana, nok jawe portibion, hola nibana dua rona punasa mas, ayaupe belgado masuk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Airi puhibana do, hola nibana nabui par foto-foto selfie, ayaupe boy do par foto selfie, lalu dia tampilkan foto-fotonya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, ini secara sadar atau tidak sadar membuat kita meninggalkan identitas kita. Karena identitas Kristus itu salah satunya selain dia kasih adalah terang. Selain dia adalah kasih, dia juga adalah pribadi yang memiliki keadilan. Selain dia adalah kasih, dia juga adalah hakim. Kita melupakan diri Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sehingga kita sering menjadi hakim atas diri kita sendiri. Kita menjadi hakim atas orang lain. Kita menjadi hakim atas sesuatu yang tidak kita suka. Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, identitas terang ini berubah menjadi sesuatu yang menurut kita adalah terang, tetapi sesungguhnya sedang menggiring kita kepada kekelaman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang kedua pasal yang ke-60 itu dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu adalah terang itu sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, yang kepada orang banyak itu apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba dibuka dulu slide-nya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tempat ini saat ini bisa terang karena ada sambungan kepada sumber terang itu. Ada listrik, ada arus listrik, sehingga pada saat kita tekan on, lalu hidup menjadi terang. Saudara, begitu kita pencet press, ya, off, maka ini akan menjadi gelap. Begitulah Bapak Ibu Saudara, selama kita terkoneksi dengan Yesus, selama kita terhubung dengan surga, saya percaya terang surgawi itu akan tetap menyinari hidup kita. Kemudian kita yang terang ini menyinari sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan tempat di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita bersosial, lingkungan di mana kita melayani. Satu dengan yang lain akan saling menguatkan. Ketika kita melihat tadi fragmen itu Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, kenapa terang itu menjadi indah? Karena ada di sana sebuah kolaborasi. Demikian orang percaya ketika mereka mampu berkolaborasi untuk menyebarkan terang Kristus, maka sesungguhnya setiap orang percaya adalah duta kerajaan surga, menjadi perwakilan surga di muka bumi ini. Saudara, kalau kita melihat bagaimana
Indonesia untuk Prancis, ada duta Indonesia untuk Belanda, ya. Ada kantor kedutaan Indonesia untuk Singapura. Lalu mereka disebut duta besar. Saudara terkasih, duta ini saudara adalah sebuah presentasi dari Indonesia itu sendiri. Duta ini akan mempresentasikan, akan memperlihatkan identitas Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, lewat kantor kedutaan yang ada di masing-masing negara itu, orang lain kalau mau tahu Indonesia, pergi aja ke kedutaan Indonesia. Orang Belanda mau tahu Indonesia, pergi saja. Yang paling valid itu adalah kantor kedutaan Indonesia. Lalu di sana mereka akan mendapatkan sebuah penjelasan. Mereka akan melihat bagaimana Indonesia secara miniatur sebelum mereka terjun ke lapangan. Begitulah kita. Kita adalah duta kerajaan surga di muka bumi. Yang salah satu tugas penting kita sebagai duta Allah, sebagai duta kerajaan surga adalah menjadi terang, menjadi orang yang menyampaikan terang kasih Kristus. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga katakan di dalam Matius pasal yang kelima itu, di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kalau terang dunia itu nggak mungkin terangmu itu kamu letakkan di bawah gantang. Gantang itu semacam ukuran, ya, ukuran. Kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gantang itu adalah satuan ukuran untuk menyatakan misalnya berapa gantang berasnya untuk dimasak. Oh, 2 gantang, berarti 2 takar. 3 gantang, 3 takar. Lalu, saudara, firman Tuhan katakan, kamu punya terang, gak mungkin diletakkan di bawah gantang. Tetapi harus dapat dilihat oleh semua orang. Tapi orang lain harus melihat pancaran terang itu sebagai kota, sebagai kehidupan. Karena terang itu juga, di mana ada terang, di sana ada kehidupan. Coba kita melihat kota-kota yang tidak pernah terang. Ira kota bingung tiba, biar di besi. Dan mau tanda-tanda kehidupan di sini. Ayo matu siba, ayo guna tuki, la soyabe, la solo biau, lau tu si. Ayo kudang big, dan mau terang isi. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau di dalam hidup kita tidak bisa menjadi terang. Saudara bisa bayangkan, ada teman yang berkata, pergilah kau ke rumah itu si Riris itu. Ayo matu siba. Dan kalau tu si di dokonan shalom tornado apa? Ngapain kesini? Saudara terkasih. Ada begitu loh pemuda-pemudi. Dulu kami zaman pemuda-pemudi, ada yang seperti ini. Bapak Pendeta Nenggolan ini tahu itu, saya nggak usah sebut nama. Kalau ada tamunya pemuda datang ke rumah parituan itu, shalom itu apa toh, ngapain? Lalu pada waktu sudah duduk, boleh duduk toh? Ya udah duduk aja. Lalu dia nonton, saudara terkasih dalam namanya. Lalu mungkin si pemuda ini berusaha untuk ada perasaan untuk PDKT, ya, PDKT. Lalu dia coba membuka pembicaraan. Batu ya, iya. Batu orang itu maksudnya belikan minum, kan itu kan? Orang Pentakosta begitu-begitu. Kalau Pentakosta mula-mula itu nggak perlu diajari, nggak perlu ditanya. Mau minum orang itu. Kalau udah ada tamu langsung aja kasih minum. Itu dulu. Tapi seiring dengan pergeseran-pergeseran ini semakin berbeda culture-nya, semakin berbeda situasi dan kondisinya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus? Lalu para pemuda ini pun saling, ya, tahulah kan kalau pemuda itu pasti ada base camp-nya. Ke rumah itu itulah, yuk kita bertamu, nyanyi-nyanyi kita, bawa kita. Kayak mau batu sila ya, nasamaran.
Di Dr. Salom langsung apa? Ngapain? Coba saudara bertamu. Kenapa toh? Mau ngapain? Namanya orang bertamu. Shalom, shalom. Datang orang itu. Duduk toh. Mau minum apa toh? Waduh, kebetulan kami habis belanja ini. Ada jus. Mau jus? Ini toh jus. Apa lagi toh? Jus kacang hijau ada. Tunggu ya, ke telepon. Udah makan orang itu. Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, mereka akan bercerita satu dengan yang lain. Yang datang pada waktu itu 3 orang, siap-siaplah minggu depan akan datang 6 orang. Kenapa? Karena mereka menceritakan kebaikan. Mereka menceritakan terang. Mereka menceritakan tentang kasih pertemuan dari si parituan ini. Lalu 6 ini saudara terkasih dalam nama Yesus akan berpacu dalam melodi. Wih, memang bahaya itu ya. Siap-siap. Berkat Tuhan dinyatakan. Karena 6 orang akan mendoakan. Coba bayangkan, 6 orang mendoakan. Tuhan Yesus, Engkau tahu perasaanku Tuhan. Engkau yang paling tahu. Oh haleluya, jamah hatinya. Lalu di sebelahnya, oh Jesus, tolong Tuhan. Engkau tahu isi hatiku. Saudara terkasih dalam nama Yesus, semakin banyak yang mendoakan, semakin diberkati. Semakin banyak yang mendoakan, semakin penuh kita dengan sukacita. Kenapa? Karena terang tadi itu tersampaikan. Tapi saudara terkasih, seiring dengan pergeseran seperti apa yang dialami oleh bangsa itu pada waktu itu di ajang kedua. Ya, di ajang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih parah lagi dikatakan, ya. See, darkness cover the earth. And thick, ada thicknya, ada thick darkness, dan yang lebih gelap lagi. Saudara terkasih, sudah gelap dunia ini, yang lebih gelap lagi. Itu menutupi manusia. Kegelapan apa yang terjadi sungguhnya? Itulah kegelapan dari sisi pangalaho. Itulah kegelapan dari sisi bagaimana mereka menyakiti hati Tuhan. Itulah kegelapan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli lagi dengan perintah Tuhan. Ini yang terjadi. Dan Tuhan mau bangsa itu bangkit dari kegelapan itu. Dan kalau saat ini kita juga hidup kita ada mengalami masa, situasi, kondisi di mana kita mengalami kelemahan, ketidakmampuan, yang tadinya kita bisa berdoa selama 1 jam, 2 jam, sekarang berdoa 5 menit pun sudah amin. Terus apa lagi yang mau didoakan? Saudara terkasih dalam nama Yesus, coba kita mau review pada saat kita memiliki waktu yang berkualitas di dalam rumah kita, dengan waktu di mana kita asal-asal berdoa. Ada, ini dialami. Ada orang yang asal berdoa, begitu dia bangun, Tuhan Yesus terima kasih, hari ini aku akan bekerja dalam nama Yesus, amin. Selesai. 5 menit pun gak sampai. Tapi ada saudara terkasih dalam nama Yesus, orang yang berada di dalam pergumulan Yesus, lalu dia ambil waktu pada waktu tenang, pada waktu tidak ada hiruk pikuk. Pada waktu kapan itu terjadi? Dia lihat antara pukul 12.00 menyeberang ke angka 1. Atau ada juga yang di jam 3 sebelum. Nah itu sebelum itu paling enak itu kalau berdoa. Ya, paling enak berdoa. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang tidak menyadari bahwa perkumpulan itu adalah sebuah media, sebuah wadah, sebuah fasilitas yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita memberikan waktu berkualitas kepada Allah. Coba kalau kita punya pergumulan dan kita fight. When we have a struggle in our life and we are fighting
Kita fight Tuhan, dan boy Tuhan. Rodo tujolong. Saya pernah begitu ya. Dulu waktu mahasiswa, saya teringat ini ya, kesaksian waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dulu sudah punya komitmen S1 4 tahun harus selesai, gak boleh lebih. Itu komitmen, itu fokus kita. Lalu saudara terkasih, tapi menyelesaikan itu gak boleh tinggal pelayanan. Jadi pelayanan dengan kuliah itu harus seimbang. Bagaimana caranya? Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau selesai 4 tahun. Lalu saudara terkasih, oke, kita berusaha, kita berjuang saudara. Lalu di pelayanan juga, ya ada pelayanan mulai dari seksi PA, kemudian koordinator doa, kemudian naik lagi. Itu promosinya itu begitu, dilihat kita kotor berjudo, sirimon-rimon. Di mana pilih ketua, diangkat lagi, dipilih lagi jadi ketua muda-mudi pada waktu itu. Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya pada saat ketua muda-mudi, kalau kami dulu dipilih ketua itu gimana ya, rasanya nano-nano gitu ya, antara terima atau tidak. Kalau kita terima, kita sudah kenal Tuhan, tapi kita tolak pelayanan, maka kita punya orang merasa bersalah. Kalau teman kita yang lain bilang, ya. Tetapi kalau kita tolak, kalau kita terima, gimana kita punya kuliah? Apakah kita bisa handle ini punya studi? Yang kira-kira begitu, mungkin pusingnya. Artinya saudara terkasih, bagaimana ini berjalan dan ini selesai? Dan ini fighting. Lalu saudara kasih dalam nama Yesus, pada saat mau menyelesaikan skripsi, ya itu sudah mau fokus. Lalu ketua BIRWA, kami kumpul Biro Pemuda Medan pada waktu itu berjumlah 56 sidang. Itu tahun 2001 saudara terkasih dalam nama Yesus. Oh 2001 saudara terkasih dalam nama Yesus ya. Lalu pada waktu itu dipilih lagi ketua panitia Natal sekota Madia Medan dengan berbagai sidang, yang adalah sidangnya yang perasaan artis, yang adalah sidangnya yang perasaan orang kaya, yang adalah sidangnya perasaan paling pintar dengan berbagai argumen dan lain sebagainya. Oh Tuhan, gak terhandle gue ini saudara terkasih dalam nama Yesus ya. Jadi waktu sudah dipilih disuruh maju, saya tidak maju saudara, saya melarikan diri. Bayangkan saya melarikan diri pada waktu itu. Saya langsung, kebetulan sidangnya itu dekat dengan jalan raya, saya langsung lari ke jalan, mau stop tidak berhenti. Tapi saya seperti ditepuk, seperti ada yang ingatkan. Kembali, come back, langsung dari surga. Saya percaya kalau bukan Tuhan saya gak akan kembali. Dan pada waktu saya kembali, satu panitia pun tidak ada yang maju karena menunggu saya harus maju duluan. Lalu saya maju saudara terkasih. Apa yang saya katakan kepada Tuhan dalam doa saya waktu doa pelantikan? Saya katakan, Tuhan, saya ambil pun ini, saya tidak mau ini menghambat apa yang menjadi fokus tujuanku, doaku dari awal datang kepada Tuhan, datang ke kota Medan ini untuk menyelesaikan studiku. Saya tidak mau ini jadi penghambat. Pelayanan ini kuambil, tetapi Tuhan harus berikan aku rema bahwa ini tidak menjadi penghambat. Saudara terkasih dalam nama Yesus, singkat cerita saudara terkasih, kejar proposal, kejar penelitian, kejar seminar dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya seminggu sebelum penutupan, seminggu sebelum saya menyelesaikan segala sesuatu, meja hijau ditutup katanya. Wah, coba saudara bayangkan, meja hijau ditutup loh. Ya, saya kuliah di State University of Medan, Unimed, meja hijau ditutup. Ngapain lagi kau, Dek? Kata kakak stafku itu. Memang banyak lagi di atas saya yang belum selesai. Mau ngejar ini? Udah ditutup meja hijau. Belum tahu ya. Lihat kali ini pengumuman katanya saudara terkasih. Sekarang saya langsung lemas dong. Ya, ini Tuhan gak dengar doa atau gimana ini saudara terkasih. Yang saya lakukan pada waktu itu cuma satu. Saya mau menghadap Tuhan. Kebetulan saya ketua, saya punya kunci gereja. Saya pergi
Waktu itu saya bergereja di GP Sidang Kebun Pisang, saya buka itu gereja, saya berdoa sendiri di gereja. Ini altar di situ. Saya berdoa bukan lagi gini, udah tidur saya begini merayap saya. Tuhan, tega kali kau begini akhir dari segalanya. Sampai hati kau Tuhan. Udah ku terima pelayanan ini, ku kerjakan dengan baik. Setega inilah kau Tuhan sama aku. Sudah kayak ngomong, kayak lagi berbicara dalam bahasa-bahasa yang Tuhan sampaikan karuniakan pada waktu itu. Tuhan itu paling mengerti. Lalu saya entah sudah berapa jam di sana, tertidur saya di depan altar itu, tertidur. Lalu saya bangun sebelum maghrib. Itu pun karena digigit nyamuk, saudara, terbangun saya. Ya, ketika saya terbangun, udah malam rupanya. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika besok saya pergi ke kampus, keluar pengumuman. Pada waktu itu saya ajak teman saya, ada tim doa. Sebelum saya pergi ke kampus hari Seninnya, saya ajak, ayo dulu temani aku dulu doa puasa di gereja, pergumulan. Kami dulu gitu ya, kalau ada pergumulan itu ada namanya sahabat doa. Ayo dulu temani 3 orang, 2 orang saya ajak 3 orang kami. Lalu yang satu bilang, oh ya Pak, kita doakanlah. Tapi ada yang satu yang ragu-ragu imannya. Seandainya ginilah dulu ya, Saudara Freddy, tapi jangan dulu tersinggung kamu. Seandainya ini pahit-pahitnya lah, nggak didengar Tuhan doa puasa kita ini. Saudara-saudara, nggak didengar Tuhan doa puasa kita ini. Kayak mana nih itu katanya? Diam kau, saya lenyap kau iblis, saya kata saudara terkasih. Saking begitu ininya saudara terkasih, kalau mau berdoa, ayo dukung saya dan kami berdoa saudara terkasih. Lalu pada hari Seninnya, bukan satu kebetulan, saya percaya itu bukan satu kebetulan, pendaftaran meja hijau diperpanjang 1 minggu lagi. Begitu pengumuman itu keluar, besoknya saya meja hijau dengan nilai. Sampai datang dosen saya berkata, tulislah nilaimu sendiri. Mau berapa? Mau minta nilai berapa kau, Fred? Ya, yang terbaik lah, ya tulislah berapa yang mau. Sudah kasihlah kamu. Itu bukan kebetulan, tapi Tuhan sedang bekerja lewat para sivitas akademika, lewat para orang-orang yang pada waktu itu berkecimpung, yang mengelola, yang memanajeriali kampus di mana saya memangku pendidikan itu. Saudara terkasih, diperpanjang 1 minggu, sehingga tidak hanya saya diberkati, tapi teman-teman saya yang lain juga turut diberkati. Dan saya percaya itu bukan kebetulan. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya, saya tetap selesai dalam tempo 4 tahun. Padahal dosen saya bilang, gak apa-apa lah, kenapa harus buru-buru? Bulan 4 lah kau wisuda. Dosen pembimbing saya ini udah mepet ini, bulan 10. Ya, bulan 4 lah, nggak boleh Pak, harus hari ini, harus bulan ini saya wisuda. Karena setahun itu saya bisa buat pengalaman. Saudara terkasih, ada yang lain saudara terkasih, begitu dicoret-coret skripsinya, dicoret, campakannya ke dalam laci. Seminggu lagi baru dikerjakan. Makanya sebenarnya di dalam hal studi nggak ada sebenarnya yang sulit. Yang ada adalah antara yang mau bangkit dan yang give up. Ada yang give up, ada yang rise. Tapi tema firman Tuhan malam ini adalah never give up, to be rise up around you, around us. Tidak pernah menyerah. Sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan bangkit itu, ya, bangkit itu tadi saya katakan hehe. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kum, berdiri tegak, dirgam si menjunjung, tidak melompat, tidak martukolisa. Kalau dalam bahasa Belanda, martukolisa, saudara terkasih. Tapi aktif, proaktif, dinamis.
terbukti selama 2 tahun masa COVID tidak ada Natal pemuda-pemudi. Kalau nggak ada yang bangkit, nggak akan terjadi Natal pada saat malam hari ini pemuda-pemudi. Berikan dulu tepuk tangan buat pemuda-pemudi. Kenapa? Karena ada yang bergerak, ada yang mau bangkit, ada yang mau keep moving forward, ya, mau bergerak, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitulah dalam hidup kita. Tuhan katakan, jangan pernah menyerah, berhenti. Untuk bangkit, teruslah bangkit. Karena kita tidak tahu pada saat kapan Tuhan lewat lalu mengelus saudara terkasih, ya, hadirannya mengenai kita, lalu yang sakit disembuhkan pada saat dia bangkit fight, yang berbeban berat bebannya diangkat pada saat dia fight, yang bergumul untuk sesuatu yang belum terjawab doanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, di Seroja itu pemuda-pemudi kami sangat sedikit. Jadi saya katakan kepada pemuda-pemudi, ada di sini pemuda-pemudi Seroja. Mana? Nah, itu ada yang datang pun sedikit karena memang kami sedikit. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Jangan kita, saya katakan ini kepada pemuda-pemudi kami, jangan pemuda-pemudi ya melihat gak adanya pemuda ini dari pemudi ya, gak ada kok pemuda, gimana aku dapat jodoh nanti di Seroja ini. Contoh, ya, saudara terkasih, saya katakan kepada mereka, tarik dengan doa. Pemuda yang tidak ada, yang kriteriamu, yang sesuai dengan doamu, yang sesuai dengan kriteriamu, tidak ada kau lihat hari ini, doakan dia. Kalau dia belum bertobat, supaya Tuhan berikan pertobatan, Roh Kudus menuntunnya ke sini. Dan sepanjang saya di Batam ini, baru Serojalah yang saya lihat, sepanjang yang saya lihat di Batam ini, baru Serojalah yang ditandangi dari Poland. Ada orang Poland datang dari Belanda datang, Bapak pendeta tanya. Ada dari Poland datang, ya saya mau begini akhirnya, ya di Seroja. Akhirnya apa? Dapat jodoh dari Polandia. Gereja kecil loh. Saudara terkasih. Jadi jangan dibatasi kuasa Tuhan. Udahlah selesailah Tuhan, gak mau lagi aku bangkit. Terus dia bangkit, alai sono mandi. Lah soeba marsaksi pulang kampung lo berkata. Contoh, saudara terkasih. Saya mau sih mama mereng-mereng agak puji Tuhan. Bapak Ibu di sebelah saya seperti yang Bapak Ibu lihat sudah berdiri pendamping hidup saya, lalu dia pun tertusuk. Tuhan. Saudara terkasih dalam nama. Fight. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar di dalam janji. Fight, minta. Sampai kapan? Sampai dia menggenapi. Tak usah berhenti berdoa. Sampai dia menggenapi. Sampai dia berkarya. Saudara bayangkan saudara, surga itu saudara terus kutuk. Jam 3 datang. Tuk Tuhan, kau tahu Tuhan pergumulanku, Yesus. Lalu besok datang lagi saudara jam 2:30. Yesus, saudara terkasih. Lalu Tuhan, ada pergumulan nih. Mikael, lihat jo, ayah ada pagi. Semua nomor sakiburki, anaki. Lihat jo, ayah ada. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Mengetuk surga. Saya percaya kalau ada 2 orang yang datang kepada kita hari ini, satu dia datang meminta dengan acuh tidak acuh, satu dia datang dengan sungguh-sungguh, gak dikasih hari ini, besok datang lagi, gak dikasih, besok datang lagi, gak peduli dia. Itu sebabnya satu kali ketika Yesus berjumpa dengan seorang kanan, ibu tidak patut mengambil roti dari meja tuannya. Tak pola Bapak, air mari, ya seekor anjing tidak patut. Tak pola boha Bapak,
Ai rima-rima dabadabui pe yang langun dibiangi. Wah, langsung saudara, ibu tidak pernah kujumpai iman seperti ini. Lalu Tuhan menggenapi. Saudara terkasih, identitas ini adalah identitas orang-orang yang mengikut Kristus. Ketika dia menjadi terang dan bangkit di dalam hidupnya, menyebarkan terang kasih Tuhan itu, maka saudara, identitas Kristus ini sedang diproklamirkan ke seantero jagat ini, saudara. Terkasih dalam nama Yesus. Saudaraku, lalu bagian yang kedua dikatakan, selain kita bangkit tadi, menjadi terang. Menjadi terang. Kalau di dalam bahasa Ibrani, saudara terkasih, secara hurufiah itu or, berarti matahari, menjadi seperti matahari. Kami panondang, menjadi sesuatu yang mampu menyinari. Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita sudah menerima terang kasih Tuhan. Lalu ini saudara, terang ini harus bersinar, harus menyinari lingkungan kita, menyinari sekitar kita, menyinari tempat di mana kita bekerja, sehingga tempat di mana kita tinggal, di situ pun diberkati Tuhan. Makanya saya katakan ya kepada jemaat dalam satu kesempatan penyampaian firman Tuhan, pada saat kita yang percaya ini diterima bekerja oleh perusahaan, sungguhnya perusahaan itu yang beruntung. Ya, makanya saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika saudara dikatakan selamat, Anda diterima, saudara harus sampai selamat Pak, Bapak sudah menerima anak Tuhan. Berarti perusahaan ini juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada terang yang masuk. Sehingga ketika terang itu masuk, yang gelap itu berangsur-angsur, saudara terkasih dalam nama Yesus, akan semakin apa dengan mereka? Terganggu mereka. Terganggu sekali. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan, mendengar puji-pujian terganggu itu. Kalau ada orang yang punya pegangan apa itu? Pegangan di dalam tubuhnya. Apa? Kalau yang lagi viral sekarang, apa yang kau pegang? Kata si korban, apa? Pegang apa kalian? Apa? Saudara terkasih dalam, ada yang dipegang. Kalau mendengar pujian, mendengar musik, itu terganggu itu. Sangat terganggu. Kenapa? Karena dia langsung bisa mengidentifikasi, ini ada kekuatan surgawi, ada kekuatan dari tempat maha tinggi. Wah, itu kepanasan itu. Saya tahunya pada satu ketika ada orang mau menghipnotis, ya, ini kesaksian menghipnotis, dia lemparlah dompet itu, saudara terkasih. Karena saya nggak lihat, dibilangnya, dompet, katanya. Oh iya, ambillah. Saya bilang, saudara, dengan polosnya saudara, enggak, ambillah, rezeki lo itu enggak mau ku ambil ya, diambilnya. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Lalu dia, wih, emas, katanya, saudara terkasih. Memang emas, kuning, besar-besar rantai. Tapi saya rasa itu bukan emas. Lalu, jadi gimana nilai? Kita dua yang di sini, enggak mungkin. Saya orangnya sesuai dengan sila Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, katanya. Saudara. Lalu saya katakan kepadanya, enggak lah, aja lah. Coba tengok ada nggak KTP-nya situ? Bilangkan aja itu. Daripada stres nanti orangnya udah dicari-cari mungkin hartanya itu. Saya bilang, oh enggak boleh gitu. Wah, makin ngegas dia. Wah, saya langsung gini, saudara terkasih, ya. Lalu langsung datang hikmat kan. Wah, ini kenapa ini ngegas ini? Kok maksa ini? Kenapa ini harus saya mau ambil juga? Lalu saya katakan kepada dia, enggak pokoknya saya nggak mau, aja. Oh, berarti gitu, nggak mau benar, serius, benar, saya nggak mau. Kalau begitu, salam aku, katanya, saudara terkasih. Lalu sambil mau, ditarik tangannya saudara terkasih dalam nama Yesus. Ditariknya, itu spontan, bukan dalam waktu begitu. Saya salam, in the name of Jesus, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa. Di mana gereja? Di mana gereja?
Saya gereja di Pentakosta. Inilah identitas. Identitas. Begitu dia tanya, di mana lah gereja? Saya gereja di Pentakosta. Saya pengikut Kristus. Saudara, saya baru tahu itu hipnotis karena tidak berapa lama kemudian, ya udahlah naik. Kalau naik gak mau. Mereka, saya perhatikan dia, mana ini berlaku? Pergi ke sana, udah keluar teman-temannya saudara semua, udah keluar, berkumpul mereka di sana. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, tidak dibiarkannya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, orang yang dipilihnya, orang yang pada orang itu ada terangnya, dia tidak akan biarkan dipermalukan oleh dunia ini. Itu harus kita garis bawahi. Pada saat kita bergumul, apapun itu, Tuhan, saya percaya Kau tidak akan permalukan aku. Kita harus fight. Dunia ini juga fight untuk menarik saya dan saudara supaya kita ini tenggelam di dalam kekelaman. Kita harus fight. Kita harus extra fight. Karena iblis pun saat ini sedang extra fight untuk menarik, menjerat, menghanyutkan saya dan saudara. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Ruang dan waktu, jumlah besar kecil pergumulan atau apapun itu tidak akan pernah dibatasi. Tetapi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Dia melihat setiap hati yang rindu. Dia tahu siapa yang memiliki kerinduan hati saat ini. Ya, saudara, Dia tahu. Dalam satu analogi sederhana, waktu saya tiba di Pulau Batam ini, saya katakan kepada Bapak Pendeta kita ini, dulu kami manggil lagi. Belum urus KTP katanya. Enggak lah, ngapain urus KTP? Wah, enggak urus KTP gimana mau kerja? Katanya saudara terkasih dalam ini saksi hidup. Untung aja dia datang, kira ada saksi hidup saudara terkasih dalam nama Yesus. Enggak lah, saya enggak mau urus KTP lain. Wah, aku aja ini udah lengkap, urus KTP, urus SKCK, kartu kuning, ya. 7 bulan aku nganggur. Udah semua aku urus. Lalu dalam hati saya, 7 bulan. Lalu waktu itu kami masih tinggal di rumah Bapak Pendeta Bepsi Homping yang lantai 2. Saya perhatikan, mulai ini berdoa, bangun pagi dia berdoa. 2 kali atau 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari dia berdoa, 7 bulan nganggur. Itu sederhana loh, pemikiran sederhana itu. Wah, kalau saya mau lebih cepat, berarti saya harus 2 kali atau 3 kali dari dia. Kalau dia 3 kali berdoa, saya harus 6 kali. Saudara, 6 kali. Waktu dia tidur, saya bangun, saya berdoa. Waktu dia tidak ada, karena dia bekerja, saya belum bekerja, saya berdoa lagi, saudara terkasih. Maka saya adalah orang yang pada waktu itu pengangguran yang milih-milih kerja. Saya lihat, kerjaan apa ini? Nggak mau saya, saudara terkasih. Lalu saudara terkasih dalam nama Yesus, saya lipat ganda. Ini kan pemikiran sederhana ini sebenarnya. Ya, nggak perlu sekolah teologi tingkat dewa di sini, tingkat tinggi di sini untuk menganalisa ini kan. 3 kali, aku harus 6 kali Tuhan. Aku harus ketuk pintumu 6 kali. 6 kali loh. Jam 2 berdoa, setengah 3 berdoa, setengah 4 berdoa. Sampai saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada waktu itu saudara terkasih, berdatangan orang ke tempat saya tinggal. Toh, doakanlah saya toh. Orang tua saya begini, mau pulang disalamnya. Apa ini toh? Inilah toh, makasih sudah berdoa. Jadi waktu itu saya walaupun nggak bekerja, kantong saya itu nggak pernah kosong. Selalu ada yang datang, saya nggak undang, berdatangan dari muka kuning, dari dormitori. Oh, doakanlah saya. Ya toh, makasih toh untuk doanya, saudara. Saya buka, apa ini? Saya lihat 200.000. Datang lagi temannya, begitu terus. Bah, tuh. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Tuhan pelihara. Ada mana surgawi yang memelihara. Dia tidak akan biarkan kekurangan. Selama kita mengangkat tangan, selama kita berlutut, Dia tidak akan
Tuhan. Tuhan, memang kamu udah pasu-pasumu. Aledang somono maksudku. Iko karejo doang. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Bayangkan kita datang orang seorang. Seperti dihipnotis. Tuh, doakan saya tuh. Kenapa itu? Iya, saya masuk malam double shift. Jadi kurang sehat tuh. Doa kami saudara. Makasih ya Pak. Disalahkan. Pergi dia pulang. Besok begitu terus saudara terkasih. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan memang ini enak. Tapi bukan ini maksudku. Saya mau bekerja. Lalu pada waktu saya dipanggil bekerja, memang gak ada KTP, gak ada SKCK, kartu kuning, apalagi yang ada KTP, yang ada ijazah, transkrip nilai, 4 lembarnya. Mouse mau dibolak-balik. Gak ada pengalaman. Lalu saya katakan, Tuhan, gak lengkap berkas itu Tuhan. Ini dua saya enggak ini bukan ini enggak semua ya sama ya. Saya katakan Tuhan tolong butakan mata. Biarlah penglihatan dia berkas itu lengkap. Karena bolak-balik 4 lembar ini dibulak-baliknya macam ada berpuluh-puluh. Yang dilihat hanya kurasa menurut penglihatannya ini sempurna berkas. Padahal asli 4 lembar. Karena saya bilang saya enggak akan urus KTP karena gaji saya itunya nanti yang mengurus KTP saya. Kalau saya nggak bekerja, nggak saya urus. Begitu saya bekerja, saya benar urus KTP saya dengan gaji saya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau kita boleh renungkan malam hari ini? Bahwa Tuhan memilih kita, memanggil kita, itu tidak pernah Tuhan salah di dalam memilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dia tidak pernah memilih kita tanpa Dia mempersiapkan. Gak pernah Dia pilih kita tanpa Dia mempersiapkan. Dia bertanggung jawab. Kalau Dia berikan kita satu tanggung jawab, berarti Dia sudah persiapkan kita. Sadar atau tidak sadar, mungkin ketika kita berdoa, ya, kita tidak mengharap terlalu. Kita tidak berharap A, B, C, D, E, F, G. Kita hanya berharap Tuhan, kalau A, B saja ya puji Tuhan, aku bersyukur. Tapi Tuhan kasih A, B, C, D, E, F, G. Itu enggak. Ya kita terpelongo. Wah, luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Makanya Tuhan itu tidak pernah, ya, di dalam menjawab doa kita itu tidak pernah Dia itu menjawab itu dengan standar manusia. Dia punya standar sendiri. Sebagai Allah Dia punya standar kealahannya, standar keilahiannya. Makanya dikatakan pada waktu, ya, Dia berkata lewat nabinya Yesaya ini kepada bangsa itu, bangkit menjadi terang. Apa dikatakan selanjutnya? Ya, di sana dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa, tapi terang Tuhan terbit di atasmu. Dan kemudian, jadi Dia sudah terlebih dahulu menerangi. Sebelum engkau menjadi terang, nih aku kasih terang. Sebelum engkau menjadi berkat, ini kemuliaanku salurkan kepada. Saudara terkasih, khususnya para pemuda-pemudi, banyak sekali pergumulan pemuda-pemudi. Ada mungkin pergumulan, ya, pergumulan teman hidup. Pergumulan teman hidup ini memang tidak pernah ada yang mau bersaksi ini. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ini adalah pergumulan yang dia bersaksi, dia tahan, dia malu, dia sungkan, apapun itu. Tapi sesungguhnya banyak yang punya pergumulan ini. Jangan khawatir. Don't worry. Tuhan sanggup menyediakan. Pergumulan apa saudara terkasih? Selama kita ada di jalur Tuhan, selama kita mengangkat tangan kita kepada, selama kita menjaga identitas kita sebagai anak raja. Bung di raja doa, unang macam-macam po. Anak di raja doa, unang macam-macam po. Selama itu kita jaga identitas kita. Ujian kita berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Artinya apa? Kekayaan Allah sebagai seorang raja, Tuhan sebagai raja di atas segala raja, itu akan menjadi bagian milik kita. Yang menjadi persoalannya, apakah kita sudah siap? Kenapa? Karena Tuhan membutuhkan kita siap. Makanya kita diproses. Kenapa? Ketika orang menerima berkat dalam ketidaksiapan, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Wah,
situ saudara terkasih dalam nama Yesus akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Begitu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu di-upgrade. Satu kali dalam Lukas 17 ayat 5 sampai 6, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jangan ada yang merasa bahwa imannya sudah hebat. Jangan ada yang merasa imannya udahlah sudah sampai di sini. Saudara terkasih. Tidak. Rasul saja berkata, Tuhan, ini bahasa zaman sekarang, please upgrade-lah kami. Iman kita harus di-upgrade. Karena pergumulan kita di era zaman ini, akhir zaman ini, saudara terkasih dalam nama Yesus, saudara bisa bayangkan pergumulan yang terjadi. Dari sisi penyakit saja, sudah berapa jenis penyakit yang muncul sampai hari ini. Yang dulu tidak ada, sekarang sudah ada namanya. Yang ada corona lah, corona ini ada lagi nama-namanya. Ya, coronavirus, corona, apalagi itu saudara punya marga-marga. Itu dari segi penyakit saja. Makanya kalau kita nggak upgrade, nggak terkoneksi dengan Tuhan, tidak tetap menjadi cahaya, tidak tetap bangkit, maka untuk tetap bangkit dan tetap bersinar, kita harus upgrade. Iman kita harus di-upgrade. Itu kata rasul-rasul loh. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena pada waktu itu Yesus katakan dengan jelas, tidak mungkin tidak ada penyesatan katanya. Tidak mungkin. Itu statement Yesus. Statement Yesus Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca itu dalam Lukas pasal yang ke-17 itu. Coba dibukakan Bapak Ibu. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Ini berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada pohon ara ini, terbentutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Di ayat yang pertama, mohon dibantu Pak. Di ayat yang pertama, Lukas pasal yang 17 ayat yang pertama. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Jadi tidak mungkin. Ini statement yang dikatakan Yesus. Jadi di masa kita sekarang, zaman kita sekarang, besok sampai pada waktu di mana Tuhan tetapkan, penyesatan itu sudah pasti ada. Oleh karena itu apa? Upgrade. Kita harus upgrade iman kita. Kita harus upgrade, tertuju fokus kepada Kristus. Tidak boleh tidak. Saudara terkasih, perjuangan kita saat ini semakin berat. Tapi Tuhan berkata, sebab orang yang tetap bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal yang, coba dibuka Yeremia itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Saudara terkasih, di sana dikatakan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini upgrade kita, tetap mengandalkan Tuhan. Karena di ayat yang kelima dikatakan ada 3 orang yang terkutuk. Yang pertama adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau orang sudah sampai ke sini, sudahlah, sampai di sinilah ke Tuhan, gak mampu lagi aku berjalan. Begitu kita katakan, ya, begitu kita ambil keputusan stop, berhenti sampai di sini, itu berarti game over. Saudara, firman Tuhan ini adalah firman yang harus kita jadikan reman dalam hidup kita, menjadi orang yang bangkit, menjadi orang yang menjadi terang, menjadi orang
yang tetap mengandalkan Tuhan, upgrade di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga apapun keadaan zaman ini, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Inilah firman Tuhan menjadi rema ini, menjadi kekuatan bagi kita semua. Sehingga dalam perayaan Natal Pemuda-Pemudi ini, kita percaya apapun pergumulan kita percaya hanya ada satu kunci jalan keluar, yaitu Yesus. Dialah terang hidup, dan Dia jugalah hidup itu yang akan memberikan anugerahnya, rahmatnya pada kita, supaya kita bisa salurkan rahmat itu kepada yang lain, dan yang lain juga bisa melihat, merasakan hidup dan terang yang sesungguhnya dari Kristus. Terpujilah Tuhan pada saat ini kekal sampai selamanya. Kita angkat pujian, nanti di akhir pujian ini kami serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya, haleluya. Ini doa kita semua, bahwa yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kita masih tetap percaya sampai hari ini. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun dunia memberikan pilihan, memberikan opsi kepada kita, pilihan A, pilihan B, pilihan C, untuk menjerumuskan kita. Firman Tuhan ingatkan, tetaplah memilih untuk percaya. Haleluya, haleluya.